Itu tokoh masyarakat yang sampai diancam, mau disantet, mau apa, mau diapakan. Itu jelas menunjukkan bahwa memang pemalsuan makam ini memang betul-betul tersusun, memang sudah ada yang memprogram, ada yang mendesain, sehingga ketika makam-makam itu dibongkar ada yang tidak terima, sampai-sampai dia mengancam orang-orang tokoh-tokoh yang akan membongkar. Itu sudah jelas sekali. Pembongkaran makam palsu sih, makam keren Pak Alwi bongkar yang sekarang menjadi makam abal-abal. Dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan ternyata sudah ada patok-patok itu kita foto semua, dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di Komplek Pemakaman Kalicutan sudah dibongkar. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pokat Nasional Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin Anda bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membahas tentang diberitakannya masalah makam-makam palsu, yaitu diberitakan oleh TV One. Ini tentu sangat menarik ketika makam-makam palsu itu sudah walaupun sebelumnya sudah banyak diberitakan, tapi ini diberitakan lebih khusus, yaitu di TV One. Dan juga ada wawancara kepada Kiai Haji Syarif Rahmat, dan ini tentu sangat luar biasa ketika adanya makam-makam, pembongkaran makam-makam palsu, makam-makam wali yang dianggap sebagai wali itu sudah diberitakan di sebuah TV nasional, ya, TV One. Ini tentu akan semakin membukakan mata hati kita, membukakan umat, terutama umat Islam, siapakah sebenarnya di balik pemalsuan makam. Dan yang sangat saya sukai adalah ketika dari pihak TV One itu mewawancarai adalah seorang tokoh ulama kita yang memang memahami tentang masalah makam-makam, yaitu Kiai Haji Syarif Rahmat. Di situ beliau menjelaskan tentang adanya di balik itu semua ada yang mendesain tentang pemalsuan makam. Dan tentu dalam hal ini kita sudah bisa memahami bahwa siapa yang telah mendesain, dan kita tentu mungkin sudah banyak yang sudah mendengar apa yang disampaikan Kiai Syarif Rahmat mengenai siapa di balik pemalsuan makam-makam selama ini, ya. Tentu ini tidak jauh Habib Lutfi bin Yahya. Nah, tentu hal ini walaupun di wawancara tersebut memang itu sudah masuk TV nasional, ya, tentu beliau tetap menjaga tidak langsung menjustis dan sebagainya. Tapi kita sudah tahu komentar-komentar beliau di channel YouTube, bagaimana pernyataan-pernyataan beliau, bagaimana juga ada makam Mbah Priok itu juga palsu. Itu sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Dan
Ini tentu berita yang sangat menggembirakan, ya, tentu berita yang sangat menggembirakan adanya pemberitaan semacam ini, ya. Juga di situ juga diwawancarai, ada komentar-komentar masyarakat yang diwawancari, ada seorang yang tokoh masyarakat yang sampai diancam mau disantet, mau diapakan. Itu jelas menunjukkan bahwa memang pemalsuan makam ini memang betul-betul tersusun, memang sudah ada yang memprogram, ada yang mendesain, sehingga ketika makam-makam itu dibongkar ada yang tidak terima, sampai-sampai dia mengancam orang-orang tokoh-tokoh yang akan membongkar. Itu sudah jelas sekali. Kalau seandainya memang makam-makam itu memang makam tua baru ditemukan, ya, tentu tidak ada orang yang merasa keberatan. Karena itu misalkan makam tua itu biasanya sudah tidak terurus, dan tentu tidak ada orang yang merasa ada ikatan emosional karena makam itu sudah tidak terurus. Kalau memang betul-betul itu makam tua, itu sudah jelas tidak ada yang merasa marah, yang merasa, karena tidak ada ikatan emosional. Karena kan sudah tidak diketahui sejak lama. Nah, kenapa kok ketika dibongkar ada yang meragukan makam ini memang fiktif, memang dibuat-buat, kok ada yang marah? Berarti memang sudah pesanan. Makam ini memang sengaja dibuat untuk sebuah tujuan tertentu yang tentu ini sangat licik, sangat busuk. Kita sudah bisa menduganya. Ya, kita simak saja berita dari TV One tersebut, ya. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah perhatian untuk kita semua, dan tentu masyarakat semua yang mungkin menemukan kejanggalan-kejanggalan ditemukan mungkin di lingkungan sekitarnya. Ada makam-makam yang mencurigakan, tiba-tiba ada makam yang sebelumnya tidak ada, itu bisa dilaporkan dan bisa ditindaklanjuti atau dimusyawarahkan di masyarakat situ. Sebaiknya kalau memang asal-usulnya tidak jelas, tidak ada, tiba-tiba muncul, itu jelas itu pembuatan makam baru untuk tujuan tertentu. Jadi sebaiknya dibongkar kalau memang menemukan hal semacam serupa seperti itu. Dan kita bisa lihat contohnya di berita di TV One ini, ya. Kita simak saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berawal dari kecurigaan, sejumlah tokoh masyarakat dan warga desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah membongkar puluhan makam yang berada di kompleks pemakaman Kali Cutang. Puluhan pemakaman yang disebut-sebut sebagai makam dari ulama dan juga para wali tersebut terbukti palsu. Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet. Ternyata rombongan yang dari Banyuwangi itu ziarah di tempat untuk mengembala sapi. Meski ini bukan pertama kalinya terjadi, kisru soal makam palsu yang disebut-sebut sebagai makam para wali dan ulama hingga kini masih terjadi. Seperti di Wonosobo, Jawa Tengah misalnya. Puluhan makam di area pemakaman Kali Cutang, Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang ini dibongkar paksa oleh warga sekitar dan tokoh masyarakat. Nanti mantan iki nutrisinya kena kan sih mas. Ora tanggung-tanggung. Makam-makam ini disebut sebagai makam para wali dan ulama. Dimulai dari Dan Muryono di luar Joglo yang sebelah selatan. Iya, bagian jenengan. Dibongkar bagian jenengan. Oh, iya. Video. Padahal area lahan seluas kurang lebih 500 meter persegi ini tidak pernah tercatat sebagai tempat pemakaman. Pembongkaran makam palsu, makam keren Pak Alwi, bongkar. Awal investigasi kami berdasarkan laporan dari masyarakat setempat sekaligus laporan dari pelaku sejarah. Beliau ini menceritakan bahwa
yang sekarang menjadi makam abal-abal. Dulunya adalah lahan kebun, kemudian dibeli oleh Pak Slamet Yono dan dijadikan kolam. Berangsur-angsur kurang dari 2 bulan, ternyata sudah ada patok-patok. Patok-patok itu kita foto semua. Dan sudah ada beberapa nama muncul di situ. Ada yang katanya keturunannya Pangeran Diponegoro, prajuritnya Pangeran Diponegoro, ada yang dari Habaib. Nah, itu kita foto untuk menjadikan bukti. Sementara itu menurut hasil kajian, tidak ada bukti tertulis atau sejarah yang mendukung klaim bahwa 78 makam ini adalah makam wali atau ulama. Itu hanya pernyataan sekelompok orang saja yang ingin mencari keuntungan. Setiap orang ziarah pasti ada arahan untuk berinfak, beramal. Nah, hasil dari amal inilah yang kemudian masyarakat setempat, beberapa masyarakat ditambah pelaku sejarah bersaksi bahwa uang dari hasil infak makam tersebut itu dibagi-bagi. Ini akan dijadikan sebuah ladang bisnis, yaitu bisnis makam palsu. Ini tidak beres ini. Akhirnya alhamdulillah dari Kemenak memberikan kami surat keterangan bahwa tidak ada register masuk di Kemenak dan tidak ada keterangan secara nyata bukti otentik bahwa lokasi tanah Kali Cutang di Dusun Gedongan berupa makam. Karena tidak ditemui artefak dan situs-situs kuno. Beginilah suasana makam Kali Cutang setelah dibongkar warga dan tokoh masyarakat Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo. Dulu, lokasi ini banyak dikunjungi para peziarah, baik dari dalam maupun luar Wonosobo. Bahkan tak jarang, komplek pemakaman Kali Cutang ini juga kerap dijadikan sebagai tempat pertemuan oleh sekelompok orang. Pada tahun 2023 lalu misalnya, lokasi ini dijadikan sebagai tempat halal bihalal sekaligus pembukaan majelis taklim. Ini adalah pembodohan secara publik dan ini membahayakan mindset masyarakat Indonesia. Apalagi ketika ini diimani, kemudian dijadikan rujukan untuk ziarah, entah itu masyarakat Wadas Lintang ataupun di luar masyarakat Wadas Lintang. Kini makam wali dan ulama palsu di komplek pemakaman Kali Cutang sudah dibongkar. Tak ada lagi orang yang datang untuk berziarah. Namun dampak dari pembongkaran ini cukup serius. Ternyata sekelompok orang yang diduga tidak puas dengan aksi pembongkaran makam ini menebar teror. Mereka mengancam ingin membunuh, mengancam ingin menyantet melalui jalur metafisika, mengancam untuk membunuh keluarga saya. Nah, tapi pada hakikatnya, karena ini adalah berurusan dengan akidah, apapun itu, kami selaku pemegang dokumen akan terus melangkah, terus maju demi menegakkan apa yang dinamakan kebenaran. Sementara itu, menurut Kiai Haji Syarif Rahmat, merebaknya makam wali dan ulama palsu ini sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Kami sebenarnya supaya tidak dianggap dompleng-dompleng sudah melakukan penelitian tahun 2015. Ini majalah Pada Suka, pada Pokat Wasangan Kalijaga. Kita sudah melakukan kajian, penelusuran bahkan. Ini ada bukti-buktinya di sini. Saya sampai di Kota Waringin, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah yang lain untuk menelusuri kuburan-kuburan yang dalam tanda petik diduga palsu. Saya sampaikan waktu itu bahwa ada kecurigaan bahwa sejumlah makam itu palsu dan sejarah juga sudah dipalsukan. Mohon para pakar bicara. Saya boleh mengatakan terima kasih, tapi juga mungkin berhak untuk mengatakan ada sedikit yang ya kurang puas. Memang tidak akan pernah puas. Kenapa masalah makam-makam yang kita bicarakan itu tidak diangkat waktu itu? Dan nampaknya pembuatan makam-makam wali dan ulama palsu ini digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nampaknya ada gerakan sengaja pemalsuan. Apakah pemalsuan makam kuburan itu dibuat oleh sebuah tim atau hanya euforia perorangan? Saya tidak mau mengandai-andai. Tetapi kalau melihat begitu masifnya dan begitu meratanya, tidak mustahil itu dilakukan oleh sebuah, dan terpenting ya, kesebelasan yang profesional.
Dengan ditutupnya makam Kali Cutang di Desa Ngalian, Kecamatan Wadas Lintang, Wonosobo ini, warga diharapkan dapat lebih bijaksana dalam menerima informasi terkait sejarah dan ziarah. Itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai dok, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Hanya dengan berbekal dari kesaksian salah satu warga, kompleks pemakaman Kali Cutang akhirnya dibangun pada tahun 2021 lalu. Biayanya menggunakan hasil uang infak dan juga amal dari para peziarah. Komplek pemakaman Kali Cutang Desa Ngalian, Wonosobo, Jawa Tengah kini tinggal kenangan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang ternyata palsu sudah dibongkar. Kini suasananya pun nampak sepi. Di dalam pendopo ini tampak kain kafan yang dulunya digunakan sebagai pembatas antara nisan dan peziarah kini tergeletak begitu saja. Bekas-bekas bongkaran makam pun terlihat jelas. Tak jauh dari pendopo, nampak bangunan lain berukuran 3 x 4 meter yang dijadikan sebagai tempat untuk beristirahat si pengelola makam. Di dalamnya masih tersisa beberapa kitab dan buku Yasin yang diperkirakan sering digunakan oleh para peziarah. Pria ini adalah mu'alif. Dia adalah orang yang mengelola komplek makam Kali Cutang yang di dalamnya terdapat makam wali dan ulama palsu. Saya juga asli orang sini, kelahiran sini. Banyak saksi, yang saksi masih hidup juga masih ada. Itu yang dulu yang udah umur 125 tahun mengatakan itu para jangan main-main di situ karena itu adalah makom ulama agung. Nah, itulah yang untuk awal. Jadi keyakinan saya selain didukung dengan guru-guru saya, bukan guru spiritual, benar-benar saya ngaji di situ. So, ya ada yang dari Kebumen, ada yang dari manapun dia mengatakan tolong tanah itu dijaga. Berbekal surat keterangan dari saksi tersebutlah pada tahun 2021, makam Kali Cutang yang memiliki luas kurang lebih 500 meter persegi mulai dibangun kembali dengan menggunakan dana sukarela dan infak dari para peziarah yang datang. Untuk pembangunan itu dari nol, dulunya dari bambu, masih atapnya pakai dok, sampai sekarang sudah terbangun seperti itu. 1000 rumah pun itu tidak ada dari dana desa. Keyakinan mu'alif akhirnya terpatahkan. Sebanyak 78 makam wali dan ulama yang selama ini ia jaga ternyata palsu alias bodong. Lalu, apa motivasi orang-orang yang telah membuat makam-makam palsu ini? Ketika sudah tahu bahwa kuburan itu juga berpeluang untuk menghasilkan dana banyak, tuh fenomenanya di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Yang terakhir misalnya di Ciamis sendiri, kampung saya. Kita ada laporan bahwa ada kuburan Syekh gitu, Syekh Dimyati gitu. Saya ke sana, saya telusuri, ternyata itu cuma omong kosong aja. Katanya dapat ada kiai Gus yang dapat mimpi, saya kejar. Mimpinya apa, di mana, berani sumpah enggak? Saya yakin Anda bohong. Setiap peziarah yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan sepertinya gampang sekali untuk mengeluarkan uang. Ini semua terjadi karena adanya kesalahpahaman di dalam memahami teks-teks keagamaan. Karena kita tahu dalam agama itu ada ajaran bahwa memang di bumi ini ada beberapa tempat yang diyakini dan memiliki keberkahan. Nah, di antara tempat-tempat yang berkah di mana kalau kita berdoa di sana cenderung diijabah oleh Allah, itu adalah makam para nabi dan para wali, orang-orang soleh. Siapa saja duduk di samping mereka tidak akan merugi, baik hidup maupun mati. Nah, tetapi kemudian keyakinan ini difahami, kemudian dikembangkan dengan rasa sendiri, sehingga pada akhirnya mereka menganggap bahwa kalau mengeluarkan uang di kuburan orang-orang itu bagus gitu loh, lebih mustajab. Dan ini peluang yang memang orang tidak punya pekerjaan kan, ingin dapat duit banyak juga, ya sudah bikin kotak amal di situ,
Ketika tidak ada, maka dia mencari kuburan-kuburan tua atau kejing-kejing tua lah istilahnya kan, kuburan-kuburan tua untuk dijadikan sebagai lahan bisnis kuburan. Di sisi lain, ada fenomena menarik menyoal makam-makam yang dianggap keramat, khususnya di musim politik saat ini, di mana masih banyak orang-orang yang ingin bertarung menjadi pemimpin daerah. Pergi ke makam keramat hanya untuk meminta berkahnya. Menjelang pilkada sekarang ini, orang datang di satu pekuburan kan. Kita nggak akan nyebut di mana-mana saja. Datang ke kuburan yang sedang haul misalnya. Di tempat itu diyakini ada efeknya terhadap pencalonan